Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pada saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman boleh menjadi bekal, menjadi tongkat kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, Engkau berkati kami dalam menyampaikan firman Tuhan dan bagi pendengar firman Tuhan. Terpuji termulialah nama Bapa yang baik sekarang sampai selamanya. Amin. Yang menjadi renungan atau khotbah kita pada saat ini yaitu yang terambil dalam Matius 27 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya. Saudara-saudara sekalian boleh mengikuti dalam hati masing-masing. Saya akan mulaikan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam, kepala dan ketua-tua terhadap dia, ia tidak menjawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk menebaskan satu orang hukuman dari tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal dengan kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam, kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas yang dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jikalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya, shalom buat kita semua. Yang menjadi tema untuk kita pada saat ini ialah salib bukan kekalahan, tetapi awal dari kemenangan. Yang dimana kita telah mengetahui bahwasanya salib merupakan suatu lambang dari yang disebut sebagai di beberapa kebudayaan itu, misalnya di Mesir, salib itu sebagai bentuk sebuah lambang kehidupan. Sedangkan dalam kebudayaan India kuno, salib merupakan lambang dari keberuntungan. Yang dimana kita sebagai orang Kristen mengenal salib itu sebagai lambang dari keselamatan. Di samping itu salib juga dipakai sebagai suatu wadah penghukuman atau sebagai alat eksekusi sebagai orang yang melakukan kejahatan terhadap penguasa. Jadi
yang menjadi pembahasan ataupun khotbah kita pada hari ini membahas tentang mengisahkan tentang Yesus yang diperhadapkan kepada Pilatus untuk dihakimi dan diberikan hukuman yang disebut disalibkan. Yang pertama kita telah membaca, telah mendengar tadi di dalam ayat yang ke-11 sampai yang ayat yang ke-14, yang dimana dalam ayat ini pandangan atau persidangan terhadap Kristus di hadapan Pilatus. Yesus dihadapkan kepada wali negeri layaknya seorang tahanan di hadapan hakim. Mereka berpikir siapapun Kristus itu, siapapun dia, pastilah dia seorang raja Yahudi. Mereka menuduh Tuhan Yesus sebagai yang telah mengaku sebagai raja orang Yahudi itu sebagai orang yang akan menentang penjajahan bangsa Romawi. Jadi yang perlu kita ketahui pertama, mengapa Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi? Yang pertama, saudara-saudari sekalian, yang perlu kita ketahui bahwasanya seperti mengapa orang Yahudi menolak Yesus. Yang pertama yaitu bangsa Yahudi pada saat itu berada di bawah pemerintahan Romawi, yang dimana pemerintahan Romawi itu menjadi penguasa yang sangat keras, yang sangat dibenci oleh mereka. Mereka menganggap bahwa juru selamat yang akan datang itu adalah orang yang akan juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan, yang akan menolong mereka dari perekonomian mereka. Namun yang mereka lihat apa? Juru selamat atau Yesus tadi bukan menjadi penolong bagi ekonomi baikpun penjajahan yang mereka alami. Jadi ini menjadi salah satu yang menjadi alasan mengapa Yesus itu menjadi dituduh. Kemudian mereka menganggap bahwa Yesus itu telah mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang Kristus, sebagai Kristus, yang berarti bahwasanya dia juga telah mengangkat dirinya sebagai raja orang Yahudi dan akan menyesatkan bangsa dan menggulingkan pemerintahan Romawi. Dari jawaban Yesus yang kita lihat bahwasanya engkau sendiri telah mengatakannya. Dari kata ini kita bisa mengartikan bahwa Yesus sendiri telah mengaku bahwa dirinya adalah seorang raja. Namun jawaban tadi itu bukan berarti seperti apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang akan memberikan dia kepada wali tersebut. Yesus menjawab, engkau sendiri telah mengetahuinya. Di situ Tuhan telah menyatakan bahwa dia adalah seorang raja dengan begitu yakin, walaupun ia telah mengetahui bahwasanya akan hal apa yang diterimanya, akan pengakuannya itu. Dia tidak merasa gentar sekalipun hal itu sangat berbahaya untuk dirinya sendiri pada saat itu. Di sini jelas kita melihat bahwa ia atau Yesus itu kini diperlakukan demikian karena satu hal yang terbentang antara dia atau Yesus itu dengan Bapanya. Kepada siapa dia menyerahkan diri untuk dijadikan korban, untuk memenuhi syarat dan tuntutan Bapa mengenai keadilan yang menjadi maksud dari Bapa tersebut. Jadi ia telah menyadari bahwa waktunya telah tiba, bahwasanya ia akan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia berserah kepada kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang akan jadi. Jadi di sini boleh kita ketahui bahwasanya untuk apa Yesus itu menyerahkan dirinya adalah untuk menjadi tebusan bagi kita. Ia menjadi korban untuk kita. Yesus telah mengetahui betul apa yang menjadi kehendak Bapanya. Kristus adalah Tuhan. Yesus diam bukan berarti dia tidak tahu ataupun dia tidak bisa menjawab apa-apa, tapi Yesus diam atas segala tuduhan yang telah diberikan kepadanya. Itu berarti bahwa Yesus telah menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan dan sebagai Raja.
Hal itu bisa kita lihat melalui beberapa tindakan atau perbuatan yang Yesus lakukan sebelum ia diserahkan kepada Pilatus. Ternyata hal ini mengingatkan kita atau memberikan kita makna bahwa dia adalah Tuhan tanpa kita mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi bukan karena kita yang menyebutkan dia Tuhan, tetapi karena pada dasarnya ia adalah Tuhan dan ia adalah sebagai Raja yang akan menyelamatkan kita. Jadi bukan karena pengakuan kita maka Yesus dikatakan Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Tuhan datang ke dunia ini, tugas utamanya bukan ingin memperkenalkan bahwa dia adalah besar, bahwa dia adalah berkuasa, tetapi tugas utamanya seperti yang setelah saya singgung tadi, bahwasanya untuk menyelamatkan, untuk melakukan karya penyelamatan yang telah dinubuatkan. Dari pasal yang ke-11 sampai yang ke-14 ini juga kita boleh mengambil suatu pembelajaran bahwasanya ketika orang lain mencaci kita, mencaci maki atau mengadili kita padahal kita tidak melakukan hal yang demikian, bukan berarti kita harus mengatakan bahwa saya benar, saya seperti ini. Tapi melalui ayat ini, melalui apa yang telah Yesus katakan atau lakukan di sini, mengingatkan kita bahwasanya kita tidak perlu membalas cerca dengan caci maki yang telah orang berikan kepada kita. Terkadang dengan diam pun itu akan menunjukkan bahwa kebenaran akan terungkap. Bisa kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-23. Kemudian dalam ayat yang ke-15 di sini dikatakan bahwa telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Ayat yang ke-16, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal dengan kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Nah, di dalam ayat ini menyinggung bahwasanya pada saat itu ada yang menjadi kebiasaan bagi pemerintahan Romawi untuk membebaskan ataupun sebagai suatu tanda bahwasanya mereka akan merayakan Paskah, yaitu dengan melepaskan seorang tawanan. Sebagai suatu tanda bahwa penghormatan terhadap bangsa Yahudi. Tawanan yang menjadi dihadirkan untuk bersaing dengan Tuhan kita Yesus Kristus adalah ayat 16 tadi sudah dikatakan seorang yang bernama Yesus Barabas. Yang dimana Yesus Barabas ini adalah seorang yang sangat terkenal dengan kejahatannya. Karena kejahatannya lah maka ia akan mendapatkan hukuman. Dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-18 dikatakan ia mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi Pilatus sebenarnya menyadari bahwa Yesus itu tidak mempunyai kesalahan, tidak mempunyai hal yang harus dihakimi atau diadili. Jadi dari ayat yang ke-19 ini juga dikatakan bahwasanya istrinya menjadi sebuah pengingat ataupun yang menguatkan bahwasanya ia percaya Yesus itu tidak mempunyai kesalahan dari surat yang dikirimkan istrinya kepadanya. Tetapi oleh hasutan-hasutan imam-imam pada orang-orang yang ada di sekitar mereka itu, bahwasanya mereka menjadi kuat dan menjadi sangat yakin bahwasanya Yesus layak harus dihukum dan Barabas yang akan dilepaskan. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua ini yang akan dibebaskan bagimu? Maka mereka menjawab, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apa yang harus dilakukan kepada Yesus itu tadi adalah disalibkan. Dari ayat ini kita boleh mengingat bahwasanya Yesus datang, Yesus hadir, dihakimi, bahkan dituduh oleh imam-imam, orang-orang yang ada di sekitar itu pada saat itu adalah untuk menyelamatkan manusia yang telah mati.
Mati dimaksudkan di sini bukan mati jasmani, tapi orang yang telah mati iman ataupun kepercayaannya, yang telah dibutakan oleh dunia. Padahal sebelumnya Yesus juga telah menunjukkan bahwa Dia adalah juru selamat, bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Raja melalui setiap perbuatan yang dilakukannya sebelum Yesus diserahkan ke hadapan Pilatus. Yang pertama, Yesus telah melakukan banyak mukjizat, yaitu dengan menyembuhkan orang sakit, telah membuka mata orang yang buta, dan membuat yang lumpuh boleh berjalan. Di bangsa Yahudi pada saat itu, mereka menganggap orang yang lumpuh itu sudah tidak berharga lagi. Tapi Tuhan tunjukkan bahwasanya Ia bisa berkuasa, Ia bisa melakukan mukjizat, dan hal itu menunjukkan bahwasanya semua sama di mata Tuhan, semua berharga di mata Tuhan. Setiap manusia boleh Tuhan pakai, boleh Tuhan gunakan menjadi alatnya, bagaimana supaya orang bisa percaya kepada Dia. Orang yang lumpuh saja bisa berjalan. Dari hal ini kita disadarkan bahwasanya setiap kekurangan secara fisik yang kita lihat, yang terlihat oleh mata kita, bukan itu yang menjadi penilaian bagi Tuhan. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Dari kisah ini juga, dari kisah Barabas ini, Barabas yang menjadi bebas dari hukumannya, dari sini juga membuktikan bahwa Yesus juga telah melakukan penyelamatan, yaitu melalui menyelamatkan Barabas yang akan dihukum tadi, menjadi Yesus yang menggantikan Dia untuk dihukum. Dari sini kita menyadari bahwasanya karya penyelamatan Tuhan itu benar-benar nyata. Barabas tadi yang memiliki banyak kejahatan yang seharusnya dihukum, bahkan yang seharusnya dia akan menerima hukuman dari apa yang telah diperbuatnya, Yesus menjadi ganti dari Barabas. Ini menjadi sebuah konsep ataupun sebuah penyelamatan yang Tuhan lakukan untuk Barabas sebelum ia disalibkan. Kemudian dari ayat yang ke-23 di sini dikatakan, katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka semakin keras berteriak, ia harus disalibkan. Dari ayat ini boleh kita ambil makna bahwasanya manusia itu pada dasarnya adalah keras kepala. Oleh karena keberdosaannya, manusia menjadi keras kepala, ingin menang sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Saudara-saudara boleh lihat dari pernyataan mereka. Apa yang ditanyakan Pilatus bukan itu yang mereka jawab, tapi melainkan mereka membuat pernyataan bahwa Yesus harus disalibkan. Bukan memberikan alasan mengapa ia harus disalibkan, tapi hanya ingin menyampaikan isi hatinya, kedengkiannya, bahwa Yesus harus menerima hukuman. Kemudian di ayat yang ke-24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dari sikap Paulus ini juga, Pilatus ini tadi, kita juga boleh mengambil sebuah kesimpulan bagaimana sebenarnya sikap manusia yang telah dipenuhi oleh dosa. Pilatus yang seorang pemimpin, pada saat ini ia menyembunyikan tangannya. Ia tidak mau bertanggung jawab atas penghakiman terhadap Yesus tadi. Ia tidak mau ikut campur tangan, tidak mau ikut bersalah dalam mengambil dan mengadili Yesus tadi ini. Jadi perihal tentang kisah yang menceritakan tentang Pilatus ini dan juga orang-orang yang ada di sekitar bangsa tersebut, begitu juga dengan imam-imam, menggambarkan tentang keberdosaan manusia. Yesus yang menjadi korban dari setiap apa yang telah manusia lakukan. Yesus dihajar dengan cambuk supaya kita tidak harus dihajar dengan cambuk untuk selama-lamanya. Jadi seharusnya kita dan menerima cambuk, tetapi Tuhan itu yang menjadi dicambuk, kemudian diserahkan untuk disalibkan. Pencambukannya itu diajukannya untuk ditunjukkannya untuk menciptakan
kedamaian bagi kita. Akan tetapi perdamaian itu tidak dapat diadakan selain melalui darah dan salib Kristus. Bisa kita buktikan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-20. Dengan demikian firman Allah telah digenapi di dalam kehidupan kita, dan di atas itu penyalipan atau penyesalan itu tidak cukup, tapi dia harus disalibkan sebagai kematian yang sangat menyedihkan, namun bertujuan untuk menyelamatkan kita manusia. Jadi dari ayat khotbah kita pada saat ini, yang menjadi implikasi ataupun apa yang boleh kita terapkan, apa yang boleh kita ambil, bahwasanya dari nats khotbah ini menjadi perenungan untuk kita, yaitu sikap diam Yesus bukanlah sikap yang pasif, yang pasrah dengan keadaan, melainkan sikap yang aktif melakukan atau memfokuskan dirinya kepada kehendak Allah. Kesombongan manusia yang menginginkan kematian Tuhan Yesus dan mata hati manusia yang tertutup oleh selubung kebencian dan kedengkian itu yang menjadi arus yang membawa mereka untuk menyalibkan Tuhan Yesus telah terbukti. Tetapi semuanya harus terjadi supaya seluruh umat manusia ditebus dari dosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia oleh karena kasih Kristus telah mati untuk manusia berdosa dalam Roma 5 ayat 8. Yesus memfokuskan dirinya, hidupnya penuh kepada karya penyelamatan terhadap manusia yang melalui proses pensalibannya di kayu salib. Tindakan Yesus ini serasi dengan keputusan doanya di Taman Getsemani, yaitu tentang cawan murka Allah. Kita menerima penyelamatan dari Tuhan ini, lalu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Yang harus kita lakukan untuk meneruskan ataupun untuk melakukan karya penyelamatan Tuhan ini dalam kehidupan kita, boleh kita buktikan melalui sikap bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas perbuatan kita. Inilah sebagai tanda kedewasaan iman kita, yaitu dengan bukti kita mengasihi Yesus dengan segenap hati kita. Jadi kita harus bertanggung jawab atas iman dan kepercayaan kita. Pelanggaran dan dosa kita sudah seharusnya kita ikut disalibkan, tapi oleh karena kuasa dan kasih Yesus, Ia menjadi tersalib, hingga hidup kita tidak lagi menyakiti Yesus, tetapi menyembuhkan luka yang ada dan penderitaan yang ada pada sesama kita, yang dapat meredakan amarah ataupun meredakan kebencian yang ada dalam kehidupan manusia dan yang menjadi sumber berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kekuasaan atas kisah yang telah Yesus lakukan ini, kesempurnaan dari kisah yang telah Yesus lakukan ini sebagai Tuhan kita, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Karena manusia lama kita telah turut disalibkan, maka supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Dalam Roma 6 ayat 6, Yesus telah memberikan dirinya untuk memampukan atau memberikan hidup kita dengan segala kesetiaan yang penuh bagi hidup orang-orang yang percaya kepada Dia. Seperti ada kisah seorang Jeremy Taylor. Dia adalah seorang pendeta Inggris yang hidup pada abad 17, dan dia mengalami banyak penderitaan, banyak pencobaan, banyak penganiayaan. Namun sekalipun rumahnya dirampas, keluarganya menjadi melarat dan hak miliknya disita,
ia terus menghitung berkat yang diberikan Tuhan kepada dia. Jadi dia tidak menghitung apa yang menjadi penderitaan baginya. Dia tetap menghitung berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada dia. Begitu juga lah kita dalam kehidupan kita, janganlah cuman menghitung kesusahan-kesusahan yang terjadi, tapi supaya bagaimana kita tetap boleh bersyukur, bagaimana kita boleh memaknai arti salib tadi sebagai tanda kemenangan, bahwasanya kita juga harus merenungkan bahwasanya masih banyak berkat-berkat Tuhan yang masih boleh kita syukuri, daripada mengingat untuk setiap penderitaan yang kita alami. Sebaiknya janganlah kita duduk melihat merenung setiap penderitaan yang kita alami, tapi kita harus menyadari bahwa Yesuslah yang menjadi teladan untuk kita tidak suka mengeluh dan tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya dan sebagai orang yang ditebus dan yang menerima keselamatan dari Tuhan. Salib tadi adalah bukan menjadi sebuah lambang kekalahan, tetapi menjadi lambang awal dari kemenangan. Maka dari itu kita telah dimenangkan Tuhan, dan kita juga harus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah sampai ke dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan jikalau pada saat ini begitu besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami melalui karya penyelamatan Tuhan di kayu salib. Tuhan menderita, Tuhan yang menanggung semua dosa-dosa manusia. Yesus dihakimi walaupun pada dasarnya Yesus tidak bersalah. Tapi karena kasih-Mu Tuhan pada kehidupan kami tidak menerima hukuman tersebut. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas itu. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengingat karya-Mu dalam kehidupan kami melalui setiap perbuatan kami sebagai ucapan terima kasih kami. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.